Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta ini mengungkapkan data yang mengejutkan. Berdasarkan dari hasil penelusuran, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebanyak 602.000 warga Jakarta ini terlibat judi online. Ironisnya pemirsa sekitar 5.000 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial. Sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengungkap data mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan sebanyak 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Total nilai transaksi mencapai 3,12 triliun. Ironisnya, sekitar 5.000 diantaranya merupakan penerima bantuan sosial. Atas temuan ini, Pemprov Jakarta akan mencabut bantuan sosial bagi warga yang terlibat judi online sebagai bentuk ketegasan dan edukasi agar bansos benar-benar diterima mereka yang membutuhkan. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Kita kasih kartu ke anaknya. Tapi kartunya yang megang bapak emaknya. Kejaksaan Agung RI mencatat hampir 98% pelaku judi online adalah laki-laki dengan rentang usia 28 hingga 50 tahun. Judi online kini bukan lagi sekedar permainan, tetapi jebakan digital yang dapat menjerumuskan banyak pihak dan berpotensi memicu persoalan sosial, ekonomi, hingga kriminal. Untuk itu, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Agung bersinergi menekan maraknya praktik judi online yang dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5.000 warga Jakarta menerima bantuan sosial terlibat dalam aktivitas judi online. Tentunya pemirsa, temuan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran bantuan sosial serta tantangan sosial yang menyertainya. Kita akan bahas terkait hal ini bersama dengan pengamat sosial dari UGM, yaitu adalah Bapak Hempri Suyatna. Selamat siang Pak Hempri. Selamat siang Mbak Celia, Mbak Rehana. Baik, Pak, ini ditemukan data yang cukup mengejutkan ya pada ribuan warga yang terlibat judi online. Apa sebetulnya yang membuat masyarakat ini penerima bansos terutama mudah untuk terjerat judi online, Pak Hempri? Ya, saya kira memang ada banyak faktor ya yang menyebabkan hal tersebut ya. Pertama memang harus dilihat dari sisi soal mentalitas ya penerima bantuan sosial. Yang ini akhirnya menyebabkan kemudian mereka tidak melakukan bantuan sosial itu, tidak menggunakan bansos itu untuk apa yang seharusnya dilakukan atau yang menjadi kebutuhan primer mereka. Sehingga kemudian larinya adalah ke bansos. Yang kedua, menurut saya memang harus ada evaluasi ya program-program bansos ke depan, bahwa bansos tidak hanya sekedar kemudian memberikan bantuan berupa barang, berupa uang dan sebagainya, tapi harus juga ada unsur-unsur dimensi-dimensi edukasi kepada para penerima bantuan sosial, sehingga ini juga bagian dari upaya untuk tadi merubah mentalitas budaya di masyarakat sehingga mereka bisa lebih peka, lebih paham terkait dengan bagaimana kemudian penggunaan bantuan sosial tersebut di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga memang tadi ya mungkin bagian dari sisi menjamurnya judi-judi online sehingga kemudian ini menjadi sebuah menarik perhatian bagi masyarakat karena mereka budaya kita adalah budaya-budaya instan misalnya. Sehingga kemudian mereka ingin mendapatkan hasil itu secara lebih instan dan judol mungkin menjadi salah satu bagian yang mungkin mereka anggap itu bisa menjadi bagian untuk mempercepat mereka bisa mendapatkan uang. Nah, saya kira soal ini kan bisa kita kategorisasikan sebagai sebuah budaya kemiskinan yang saya kira ini memang menjadi salah satu tantangan bagaimana kemudian mendorong skema bansos ke depan itu bisa menjadi lebih baik, bagaimana kemudian bansos itu benar-benar kemudian tidak hanya sekedar memberikan bantuan dalam bentuk materi, tapi juga bantuan-bantuan dalam bentuk menguatkan mentalitas bagi para penerima bansos tersebut. Oke, baik. Tapi Pak Hempri, seharusnya evaluasi seperti apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi Anda sampaikan bahwa harus ada sosialisasi dulu, kemudian evaluasi secara struktural begitu sebelum nantinya memberikan bansos tersebut agar bansos itu bisa digunakan tepat sasaran. Seharusnya pemerintah tuh bersikap seperti apa sih di tengah kondisi yang seperti saat ini? Ya, ada banyak hal yang memang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah ya.
Jadi misalnya pertama adalah soal verifikasi dan validasi data. Itu harus benar-benar kemudian itu akurat ya, jangan sampai ini jatuh kepada orang-orang atau penerima yang bukan semestinya. Yang kedua memang yang kedua harus dilakukan adalah bagaimana kemudian melakukan monitoring evaluasi terhadap bagaimana kemudian distribusi dari bantuan sosial tersebut ya, sehingga kemudian bansos itu bisa benar-benar kemudian digunakan untuk mendorong ekonomi-ekonomi produktif atau membantu mereka dari persoalan-persoalan kerentanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, saya kira menjadi penting juga bahwa ke depan itu harus bagaimana mendorong bantuan-bantuan sosial yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Jadi bansos jangan hanya kemudian dipahami sekedar bantuan-bantuan yang sifatnya adalah karitatif. Tapi bansos itu adalah bagian-bagian dari stimulasi untuk kemudian mendorong ekonomi produktif yang ada di dalam masyarakat. Jadi gambaran saya misalnya, bisa saja bahwa harus ada target ya dari pemerintah, misalnya bahwa 2 tahun awal misalnya mereka bansos, tapi kemudian tahun berikutnya mungkin sudah bantuan-bantuan yang sifatnya adalah pengembangan ekonomi mereka. Artinya ini masyarakat satu sisi juga bisa menjadi lebih semangat, bisa menjadi lebih tergugah bahwa dan kemudian menjadi tidak pragmatis. Karena selama ini kan yang terjadi adalah ya karena ada bansos yang kemudian mungkin belum ada evaluasi secara komprehensif, hanya menyebabkan tadi banyak kemudian terjadi salah sasaran, banyak yang kemudian akhirnya menjadi pragmatis dan juga mentalitas masyarakat. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa upaya-upaya bansos itu harus dipahami sebagai upaya untuk social investment. Jadi ini adalah bagian hanya untuk mengatasi kerentanan, tapi persoalan mentalitas, persoalannya adalah sebagai sebuah investasi sosial, saya kira itu harus juga dilakukan untuk para penerima bantuan sosial tersebut. Baik Pak, nampaknya ini juga kalau kita lihat dari strukturalnya sendiri perlu adanya evaluasi tadi, monitoring juga kemudian. Pak, kalau dari kacamata Anda ini melihat moral dari individu mungkin warga yang terlibat dari judi online ini seperti apa Pak? Iya, betul, Mbak. Jadi memang tadi secara struktural memang dari sisi skema bantuan sosial juga harus kita kritisi ya. Yang kedua juga dari sisi ini pemberantasan judol harus juga lebih diintensifkan ya. Artinya ini menjadi muara. Artinya kalau kita ingin menyelesaikan masalah jangan hanya menyelesaikan dari sisi penerima bantuan sosialnya semata, tetapi kita juga harus mampu menyelesaikan dari sisi bansosnya, skema bansosnya, dan satu sisi adalah dari sisi judulnya juga. Artinya sampai kapanpun mungkin perilaku-perilaku semacam ini akan tetap muncul ketika kemudian pemerintah tidak bisa bersikap tegas terhadap misalnya pelaku-pelaku judi-judi online. Yang ini yang saya kira juga akan punya dampak sosial yang saya kira sangat sangat buruk pada masyarakat. Nah, kemudian memang tadi ini adalah saya katakan ini adalah bagian dari konteks mentalitas ya, mentalitas masyarakat. Jadi mungkin masyarakat kita ada banyak budaya yang mungkin menghambat mereka itu mungkin menghambat proses-proses pembangunan. Salah satunya adalah mentalitas miskin, mentalitas kemudian instan. Yang saya kira ini harus menjadi bagian juga bagaimana kemudian upaya-upaya untuk memerangi judol, kemudian juga mendorong bantuan-bantuan sosial itu biar bisa lebih kepada penguatan-penguatan ekonomi produktif. Karena selama ini yang terjadi adalah budaya instan sangat dominan. Orang pengen cepat kaya, orang pengen cepat hasil, tapi tidak menikmati bagaimana proses-proses yang harus dilakukan. Ini yang saya kira juga harus dibenahi dalam rangka mengembangkan bantuan-bantuan sosial itu ke depan menjadi lebih baik. Kira-kira gitu, Pak. Oke, baik Pak Empri, tadi Anda beberapa kali menyebutkan soal mentalitas kemiskinan, mentalitas miskin begitu ya. Tapi sebenarnya faktornya tuh apa? Apakah memang faktor lingkungannya, tekanan ekonomi, faktor sosial yang kemudian muncullah faktor-faktor untuk kita gaya hidup yang tinggi atau seperti apa sebenarnya yang men-trigger hal ini? Betul, artinya memang salah satu akar persoalan kemiskinan itu adalah soal budaya, mentalitas, selain aspek-aspek kultural, selain aspek-aspek struktural maupun aspek-aspek natural ya, alam ya. Dan saya kira ini memang faktor budaya ini bisa dibentuk oleh dari sisi masyarakatnya sendiri, perilakunya sendiri. Kira-kira dia pengen punya etos kerja yang lebih baik atau enggak. Dan itu memang betul, Mbak. Artinya memang kemudian banyak kemudian aspek-aspek eksternal yang kemudian akhirnya mempengaruhi kemudian mentalitas itu terbentuk. Karena tadi ikut-ikutan misalnya. Karena temannya, tetangganya ikut-ikutan judol, dia akhirnya ikut judol ya, temannya sukses di judol, dia ikut-ikutan judol. Ini yang saya kira problem-problem faktor-faktor eksternal ini juga harus diperhatikan ya. Artinya tadi saya sampaikan bahwa ya sisi strukturalnya judol harus dihentikan, judol harus juga diberantas dengan sampai akar-akarnya, sehingga persoalan-persoalan mentalitas ini juga harus kemudian juga dibenahi. Dan istilahnya juga betul, artinya bahwa
Mungkin juga bisa Baik, Pak. disebabkan ya, tadi budaya instan itu muncul karena juga mungkin ya sempitnya lapangan pekerjaan ya, sehingga mereka susah untuk cari pekerjaan-pekerjaan yang lebih mapan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih formal, sehingga kemudian akhirnya salah satu solusinya adalah mereka cari jalan instan ya melalui penggunaan judul ini sebagai salah satu alternatif untuk menambah penghasilan mereka. Artinya memang betul ini adalah multidimensi, multi kompleks, sehingga memang saya kira salah satu solusinya harus ada penyelesaian secara struktural, kultural, yang saya kira ini harus dikaitkan juga dengan lintas kementerian yang ada di pemerintah. Baik, artinya ini banyak sekali faktornya ya Pak, bukan hanya internal, namun juga tadi faktor eksternal juga. Tapi Pak, kami juga ini sempat mendapatkan informasi jika Pemprov Jakarta akan mencabut bansos bagi penerima bansos yang terlibat judi online. Pak, apakah menurut pandangan Anda mungkin langkah ini tepat atau seperti apa, Pak Hempri? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat tepat. Ya, artinya memang ini harus bagian dari bahwa bansos itu adalah bagian dari upaya untuk menumbuhkan, mendorong edukasi ke masyarakat. Sehingga bagi mereka yang kemudian menyalahgunakan bansos untuk hal-hal yang kemudian tidak tepat sasaran, saya kira itu harus juga dilakukan atau diberikan sanksi dan bagian-bagian dari upaya untuk menegakkan aturan agar bansos juga kemudian tepat sasaran. Namun di sisi lain, tadi saya sampaikan bahwa orang melakukan judol itu kan mungkin juga ada banyak faktor. Sisi lain pemerintah saya kira juga harus mengembangkan mungkin sektor-sektor ekonomi, menguatkan ekonomi produktif yang itu bisa dimasuki oleh masyarakat. Misalnya pemberdayaan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, pemberdayaan sektor-sektor informal yang saya kira itu mudah dimasuki oleh masyarakat, sehingga satu sisi lain masyarakat punya alternatif untuk kemudian mereka bisa mendorong misalnya usaha-usaha yang lebih produktif, bukan hanya sekedar kemudian melakukan hal-hal yang kemudian sifatnya negatif. Artinya harus ada tadi, tidak hanya sekedar mencabut mereka dari sasaran, tapi harus menyelesaikan juga solusi-solusi yang itu bisa dimasuki oleh para penerima bansos agar mereka kemudian bisa tetap eksis ya, mereka bisa tetap mempertahankan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam masyarakatnya. Ada hal yang harus dilakukan dan saya kira ini bukan sekedar pekerjaan satu dinas, ya pekerjaan satu kementerian kalau di pusat, tapi saya kira ini juga sinergi antar dinas ya yang ada di Jakarta tentunya, kemudian juga misalnya kalau di level pusat saya kira sinergi antar kementerian pusat. Saya kira juga harus dicermati, jangan-jangan kasus ini tidak hanya di Jakarta. Saya kira di kasus-kasus yang lain juga banyak ditemukan hal-hal tersebut. Artinya ini harus menjadi sebuah perhatian serius dari pemerintah untuk bagaimana kemudian mengembangkan konsep-konsep bansos yang lebih orientasi adalah ekonomi produktif dan bansos yang memang orientasinya adalah mendorong keberlanjutan dari program-program bantuan sosial tersebut. Oke, artinya pencabutan ini adalah langkah yang tepat, tapi harus dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari akar permasalahannya, sehingga betul. Nantinya kalaupun nanti akan diberikan bansos lagi, ini bisa lebih tepat sasaran. Terima kasih Pak Hempri sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga ini menjadi suatu pencerahan ya buat kita. Betul, semoga nantinya bansos yang diberikan ini bisa digunakan tepat sasaran, tidak lagi digunakan untuk judi online. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builders hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan, makin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan.